Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Kristus di tempat ini. Puji syukur, kita bersyukur Pak kalau pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya dari depan masih lihat banyak bangku yang kosong di depan nih. Boleh ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita maju dulu deh. Kita isi dulu bangku-bangku yang di depan ya Bapak Ibu semuanya. Ayo, masih banyak bangku yang kosong. Yang mau terima berkatnya lebih banyak duduk di depan gitu ya. Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan karena segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang pulihkanku.
yang layak terima segala hormat kami. Kemuliaan itu Engkau nyatakan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang duduk di atas tahta, yang memerintah, yang menebus kami, bahkan menjadikan kami saat ini pribadi-pribadi yang layak datang di hadapan-Mu. Kami siap Tuhan memuji, menyembah Engkau. Kami bawa hati kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kami, dalam pengagungan kami akan Engkau Tuhan. Biarlah sukacita-Mu limpah atas kami Tuhan. Pada kesempatan ini Bapa, setiap kami Engkau lawat. Saat ini Roh-Mu bekerja di tempat ini. Bebaskan kami Tuhan dari segala pergumulan kami, tapi kami mau merendahkan hati kami untuk bawa penyembahan dan pujian kami, syukur kami ke hadapan-Mu. Bapa, berkati hamba-Mu Pak Himawan yang menyiapkan isi hati-Mu Tuhan untuk disampaikan kepada setiap kami. Matraikan kebenaran-Mu dalam roh kami Tuhan, agar kami boleh transformasi kehidupan kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah segala sesuatu yang Engkau izinkan pada ibadah siang hari ini Tuhan, jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap, kami mau mulai ibadah kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Sudah siap kita memuji Tuhan pagi ini Bapak Ibu? Yang sudah siap boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Pagi hari ini saya mau kita jangan terpaku pada tempat duduk kita. Saya tahu memang tempat ini memang kurang besar ya, tapi kita imani mudah-mudahan tahun depan Tuhan berkati, Tuhan kasih yang lebih luas lagi ya Bapak Ibu. Tapi pagi ini jangan hanya terpaku di tempat duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih salam satu sama yang lainnya. Kita mau bebaskan tubuh kita mau bebaskan jiwa kita untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita semua mau nyanyi untuk Tuhan kita. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Banggakan Bapakmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyikan, angkat suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan Bapakmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan
Masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Kita mau terus memuji nama Dia karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan. Nyanyikan sama-sama, firman terangi jalanku.
kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita tahu kita sebagai manusia, kita cuma perlu satu sosok yang bisa kita pegang dalam seumur hidup kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Roh Kudus, inilah yang jadi doa kami. Kami rindu Tuhan, Kau pegang tangan kami senantiasa dalam kehidupan kami. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Nyanyikan sama-sama, kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi nyanyikan sama-sama. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Biar pujian ini jadi doa kita. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Nyanyikan sama-sama, kudus, kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang semua Bapak Ibu berdiri. Mari Bapak Ibu naikkan kembali pujian ini sekali lagi dengan sepenuh hati. Tanganku, naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Biar lagu ini jadi doa kita kepada Tuhan, kerinduan kita. Ku tak dapat jalan sendiri.
Jesus, Jesus, Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Mari kita nikmati beberapa waktu ke depan ini. Kalau Anda sudah bisa berbahasa lidah, silahkan Anda berbahasa lidah. Kalau ada yang belum dapat karunia bahasa lidah, nikmati hadirat Tuhan. Ini waktunya kau berdiam. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang letih, lesu, berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Yang sedang mengalami kegundahan, Tuhan akan menemukan jawabannya hari ini Tuhan. Yang sedang putus asa, seperti gak punya pengharapan, biarlah pulang ibadah nanti mereka boleh menemukan kembali Tuhan, bahwa pengharapan kepada Engkau tidak pernah mengecewakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, yang terluka hatinya boleh mengalami kesembuhan. Yang sedang ragu-ragu mengambil keputusan, biar nanti pulang mereka boleh menemukan tuntunan yang tepat dari Engkau Tuhan. Yang sedang mengharapkan Tuhan, apa yang hilang bisa kembali lagi. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan. Mungkin gak langsung apa yang mereka harapkan kembali, langsung kembali hari ini atau besok. Tapi biarlah mata mereka bukan terus terpaku pada apa yang hilang itu, tapi kepada Engkau yang sanggup mengembalikan apa yang hilang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap jemaat boleh punya sikap hati seorang murid yang terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Dan lebih penting lagi Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu melakukannya dalam kehidupan kami semuanya. Kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sambil duduk, kasih tos lagi kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Senang ketemu Anda hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow. Berapa yang diberkati dengan pujian penyembahan kita naikkan tadi? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, tanggal 26, long weekend, tapi saya bisa melihat Bapak Ibu yang semangat dan haus mencari Tuhan hari ini. Boleh kasih tepuk tangan buat diri Anda sendiri, gitu ya. Tepuk-tepuk kanan kirimu, katakan senang bisa ketemu kamu hari ini di sini. Haleluya. Gitu ya. Ya. Bagi yang belum kenal dengan saya, nama saya Himawan, saya bersama dengan istri saya Ervin. Kami tinggal cukup jauh dari sini, di Gading Serpong.
Enggak lah ya, dekat sekali ya. Di Gading Serpong, dan Tuhan percayakan kami menggembalakan 3 orang anak. Michael 24 tahun sudah bekerja, Daniel 20 tahun sedang kuliah semester 4, dan Jennifer 18 tahun sudah lulus SMA dan Agustus nanti akan mulai kuliah. Puji Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan sharing apa yang Tuhan taruh dalam hati saya sampaikan pada jemaat Tuhan di tempat ini, yaitu Pentakosta dan Jemaat Tuhan masa kini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, minggu lalu kita merayakan, memperingati kembali pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada gereja awal, gereja mula-mula. Dan kalau Anda perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang pertama sampai Kisah Para Rasul pasal yang 9 ayat 31. Anda bisa melihat ada sebuah journey, sebuah perjalanan. Bagaimana setelah Roh Kudus dicurahkan, Injil menjadi berkembang, gereja menjadi berkembang. Dan bagaimana gereja ini menyebar sampai ke Yerusalem, sampai kemana-mana, dan kemudian Paulus yang dijamah Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus, dipertobatkan dan kemudian kembali lagi ke Yerusalem untuk kemudian dia mulai sebuah perjalanan Injil yang luar biasa. Kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya melalui gereja mula-mula, dari Yerusalem menyebar ke seluruh dunia, kembali ke Yerusalem, dan bagaimana kita semua dipanggil untuk melanjutkan misi ini Bapak Ibu Saudara. Nah perhatikan saya baik-baik, seringkali kalau kita mendengar kata Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, biasanya langsung pikiran kita langsung terfikirkan pada hal-hal yang spektakuler. Setuju enggak? Wah, dipenuhi Roh Kudus, langsung bahasanya, wah sih kenapa, waduh bisa ngomong yang waduh di luar kendali gitu istilahnya ya gitu ya. Saya enggak mocking Bapak Ibu Saudara ya, sekarang kalau khotbah mesti hati-hati. Ya, karena suka dipotong-potong, dipelintir dan diviralkan gitu ya. Nah, jadi saya sendiri dipenuhi, saya sendiri mengalami lawatan Roh Kudus, saya dibaptis Roh Kudus. Saya sendiri bisa mendapatkan karunia berbahasa lidah. Tapi dengar baik-baik bahwa Roh Kudus dicurahkan tujuannya bukan cuma buat itu aja. Halo? Dan memang ketika para rasul dipenuhi Roh Kudus, kemudian mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, menyembuhkan yang sakit, mereka bisa nginjil kemana-mana, mereka bisa tiba-tiba berbahasa-bahasa yang mereka sendiri nggak kuasain sebelumnya, sehingga orang-orang dari berbagai daerah bisa ngerti omongan mereka, dan kemudian mereka bahkan Petrus, Yohanes langsung bisa berhadapan dengan para tua-tua imam Farisi ahli Taurat, gak takut-takut Bapak Ibu Saudara. Mereka berani. Dan kemudian begitu banyak signs and wonder, tanda-tanda heran bekerja dengan luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus dicurahkan bukan cuma bikin seperti itu. Halo? Roh Kudus dicurahkan bukan cuma untuk bikin orang yang merasa dipenuhi Roh Kudus menjadi tiba-tiba menjadi sakti. Langsung jalannya agak setengah ngambang dikit. Terus kemudian ketika melihat ada orang yang belum bisa berbahasa lidah langsung gitu. Bilang kanan kiri, bisik kanan kiri bilang gini. Yang Pak Him ngomongin tadi bukan jemaat Oikos. Gitu ya. Tapi di luar sana banyak kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Merasa dipenuhi Roh Kudus langsung bisa bernubuat. Langsung tiba-tiba ngomong gini, Tuhan mau ngomong sama gue. Kayak lu bakal jadi bini gue. Waduh. Tuh kan yang kalau ketawa pasti yang jomblo-jomblo tuh pasti. Langsung bereaksi gitu ya. Tuhan ngomong sama gue katanya. Memang lu bakal jadi suami gue. Udah gak usah cari kemana-mana. Pilih gue aja. Waduh. Ngaco. Tuhan ngomong sama saya katanya. Kamu punya dosa yang tersembunyikan. Bertobat. Kayaknya tiba-tiba kita jadi punya license. Punya license untuk mulai mendakwa, mulai license untuk mulai bernubuat, punya license untuk mulai tiba-tiba merasa lebih ngeroh dan merasa lebih rohani daripada yang lain. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya sebagai hambanya mengembalikan kita kembali ke bumi, bahwa tujuan Roh Kudus dicurahkan bukan cuma untuk itu. Tapi ada hal yang lebih esensial lagi yang kita mau pelajari sama-sama. Bahwa pencurahan Roh Kudus memberikan kepada kita sebuah kuasa, katakan sama-sama kuasa. Tapi kuasa itu bukan cuma kita nikmati sendiri. Atau bukan cuma buat keuntungan kita semata-mata. Theodore Roosevelt, mantan presiden Amerika berkata begini. Power always brings with it
responsibility. Di dalam kekuatan, di dalam kuasa selalu disertai apa yang namanya tanggung jawab. Katakan sama-sama tanggung jawab. Kalau kuasa diberikan, pasti kalau sebuah otoritas, sebuah kuasa diberikan, pasti ada sebuah tugas yang harus dilakukan. Kata-kata ini menginspirasi sebuah film yang tokohnya bisa manjat tembok, yang berkata, great power means great responsibility. Kalau kamu punya kekuatan yang hebat, berarti kamu diberi tanggung jawab yang besar. Nah Bapak Ibu Saudara, buat jemaat Tuhan, kuasa Roh Kudus ini bukan hanya untuk para hamba Tuhan, tapi kepada setiap orang yang mendapat anugerah Roh Kudus ini punya tugas. Katakan sama-sama, setiap dari kami yang mendapat kuasa Roh Kudus dapat tanggung jawab, dapat tugas. Bukan cuma Pak Joko, bukan cuma buat Ibu Gembala, bukan cuma buat para pemimpin tempat ini. Semua dari Anda yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas. Lukas ini dokter dan sejarawan yang luar biasa. Dan penulisan ini untuk mencatat sebuah kisah perjalanan yang luar biasa. Memberikan laporan sejarah penyebaran Injil dan bagaimana kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam gereja dan melalui gereja. Perhatikan ini, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam gereja, tapi juga bekerja melalui gereja. Gereja dari awal Tuhan setting untuk menjadi tempat empowering, tempat pemberdayaan, tempat di mana jemaat-jemaat Tuhan berkumpul, dimuridkan, dididik, didewasakan, semakin mengerti Kristus, semakin berakal dalam firman Tuhan, tapi kemudian juga diperlengkapi untuk bisa menjadi saksi. Karena itulah tujuan gereja. Tujuan gereja bukan untuk nambah jemaat, kemudian pindah ke gedung yang lebih besar, lebih nyaman, LED lebih bagus, kemudian bisa ngundang artis-artis ternama. Bukan itu tujuannya, Bapak Ibu Saudara. Tujuannya adalah mengumpulkan jiwa-jiwa yang ingin belajar tentang Yesus, dimuridkan, didewasakan, dididik, diperlengkapi, lalu kemudian diutus. Kalau yang di marketplace ya ke marketplace, dalam bisnislah yang benar. Kalau dia dalam pendidikan, mendidiklah dengan benar. Kalau dia di pelayanan, di ministry, apapun itu, di panti asuhan kah, di apapun, dia juga menjadi saksi dimanapun. Yang jadi ibu rumah tangga sekalipun juga Tuhan pakai, Tuhan beri kuasa untuk bisa menjadi saksi dimanapun mereka berada. Yang setuju katakan amin. Nah, ada 3 poin utama yang saya mau sampaikan di ibadah pada pagi hari. Yang pertama, tentang Pentakosta dan pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 1-4 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta mereka semua berkumpul satu tempat, tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta adalah momen yang penting. Sama pentingnya dengan kelahiran, sama pentingnya dengan penderitaan dan penyaliban Yesus, kematian Yesus di kayu salib, sama pentingnya dengan kebangkitan Tuhan Yesus sendiri, sama pentingnya dengan kenaikan Yesus ke surga. Karena ini semua berkaitan Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus gak naik ke surga, Roh Kudusnya gak bisa turun. Yesus sudah ngomong para muridnya, aku harus pulang, aku harus balik. Nanti kalau aku balik, aku akan utus Roh penolong untuk menyertai kamu. Tujuannya adalah supaya melalui murid-murid yang dididik secara intensif oleh Yesus ini, kemudian mereka menyebarkan pengajaran Injil ini, mereka memperkenalkan Yesus Kristus ini kepada orang-orang, supaya semakin banyak orang yang semakin mengenal Yesus, semakin mengenal siapa Bapa yang sesungguhnya, Tuhan itu seperti apa, dan kemudian pada akhirnya tujuannya adalah mereka menjadi percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus,
Kemudian nanti mereka menjaga hidup mereka, menjaga iman mereka sampai di garis akhir. Dan kemudian reuni kembali dengan Tuhan di Yerusalem yang baru. Ini master plan-nya Tuhan sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Hatinya Tuhan selalu pengen manusia ini balik lagi bisa berfellowship dengan Tuhan. Dan ini yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain, Bapak Ibu Saudara. Agama yang lain usaha manusia mencapai Tuhan. Kekristenan adalah inisiatif usaha Tuhan untuk menjangkau manusia. Think about it. Pentakosta mengingatkan kita. Pentakosta mengingatkan kita bahwa ada pekerjaan di dalam hidup kita yang bisa terjadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Apa yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu? Sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan. Tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Dengar baik-baik. Dipenuhi Roh Kudus tidak membuat kita jadi ngambang jalannya. Bukan itu tujuannya. Dipenuhi Roh Kudus tujuannya bukan supaya kita bisa mendapatkan pewahyuan-pewahyuan yang mendahului yang lain. Bukan cuma itu. Terus dengan kita gagah-gagahan kita bisa ngomong, oh nanti besok Tuhan ngomong sama saya, besok kita akan dapat ini. Bukan itu tujuannya, bukan itu. Tujuannya adalah bahwa ada tugas yang hanya bisa kita kerjakan kalau kita mendapat kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Kita dipanggil untuk terbuka kepada pimpinan Roh Kudus dan memutuskan untuk memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti lagunya, hidupku bukanlah aku lagi, apa? Yes. Dengan menerima Roh Kudus kita semua, bukan cuman jemaat Tuhan yang lulusan teologi, bukan cuman jemaat Tuhan yang jadi gembala, atau ada gelar embel-embel 3 huruf di depannya. Mau PDP, PDM, PDT, PDKT, bukan itu enggak ya? Bukan itu. Semua dari kita siap dipakai oleh Dia. Dengan menerima Roh Kudus kita semua diberi kuasa dan kemampuan tidak hanya untuk menjadi sakti, tetapi untuk menjadi saksi. That's the main purpose kenapa Tuhan curahkan Roh Kudus. Supaya, karena gini loh Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ditangkap, Yesus disalib, Yesus mati, para murid langsung kelep semua, langsung ketakutan. Mereka nggak berani lagi, padahal sebelum Yesus tangkap mereka sempat bisa, diutus, mereka bisa menyembuhkan orang juga, mereka bisa kemana-mana, mulai nginjil, mulai cerita dan segala macamnya. Mereka melayani Tuhan dengan luar biasa, mereka melayani jiwa-jiwa dengan luar biasa. Tapi begitu Yesus mati, mereka ketakutan. Yesus bangkit, nggak semuanya langsung percaya. Itu kenapa Yesus perlu samperin satu-satu. Ada yang sekelompok disamperin, ada yang beberapa orang samperin. Itu kenapa Yesus 40 hari setelah dibangkitkan, setelah 40 hari dia kunjungin murid-muridnya, dia jelaskan lagi tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah, baru kemudian dia bisa naik ke surga. Tapi Yesus juga tahu, kalau cuma naik ke surga, nggak ada Roh Kudus, ini nggak bisa. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Dengan 33,5 tahun Yesus ada di dunia, Yesus paham, ngerti penderitaan kita. Yesus ngerti susahnya kita jadi manusia. Yesus ngerti betapa rusaknya hati manusia setelah jatuh dalam dosa. Yesus ngerti bahwa hukum-hukum aja nggak cukup untuk menata hidup orang-orang. Itu kenapa perlu setiap dari manusia, setiap dari orang yang percaya kepada Tuhan perlu dikasih GPS internal, Google Map internal, Waze internal yang namanya Roh Kudus. Yang kasih alarm sama kita. Jangan kongsian sama dia. Dia ini mau jebak kamu. Jangan pacaran sama dia. Kayaknya rohani, tapi sebetulnya rohana. Jangan benci sama pacarnya anakmu. Memang tampangnya kayak gitu, tapi takut akan Tuhan. Jangan tolak dulu calon mantumu itu. Sekarang dia lagi berjuang, tapi dia takut akan Tuhan dan pasti nanti Tuhan akan promosikan dia. Kayak gitu-gitulah kira-kira lah.
Gitu. Aduh, ada tawaran project. Tapi untuk dapat ini saya mesti gini, mesti siksa kanan kiri. Gimana ya? Duitnya butuh, tapi harus siksa kanan kiri, harus tabrak kanan kiri. Roh Kudus bisa kasih warning, jangan. Itu bukan berkat dari Tuhan, itu jebakan Batman. Itu GPS pribadi kita, tujuannya untuk itu. Tapi bukan cuma itu. GPS pribadi kita juga akan tuntun kita menemui orang-orang yang benar, orang-orang yang tepat, dan memampukan kita untuk berani bersaksi tentang Yesus dalam kehidupan kita. Kita nggak usah bingung-bingung, Bapak Ibu Saudara. Wow, bersaksi, nginjil, ntar dulu Pak Joko. Saya belum sanggup lah. Kalau Pak Joko khotbah, mari kita buka kitab Filemon. Saya carinya di Perjanjian Lama. Karena saya pikir Filemon itu termasuk nabi-nabi kecil seperti Obadja, Nahum dan kawan-kawannya. Sebaliknya kalau Pak Joko bilang, mari kita buka sama-sama kitab Obadja misalnya. Saya cari Perjanjian Baru, karena saya pikir Obadja itu muridnya Paulus. Saya nggak siap nginjil Pak, bersaksi Pak. Ini aku, dia aja yang diutus Pak. Jangan Pak, belum sanggup saya. Saya jadi jemaat biasa aja. Bapak Ibu Saudara, tugasnya Roh Kudus itu, ingat tadi Yohanes pasal 14, mengingatkan apa yang sudah diajarkan. Mengingatkan, memampukan kita untuk bersaksi. Kami berdua pelayanan keluarga Bapak Ibu Saudara 23 tahun dari 25 tahun usia pernikahan kami. Waktu kami mulai masuk dalam pelayanan keluarga, usia pernikahan kami baru 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Rookie, amatiran, sekya. Tapi nggak tahu gimana kami bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tepat untuk menggali permasalahan para suami istri ini. Dan kemudian bisa memberikan saran-saran yang dibutuhkan. Tiba-tiba itu seperti ada seng keluar di sini nih. Ini Filipi 2 ayat sekian. Ini anak ini. Ingatkan ini, ingatkan ini, ingatkan ini. Jadi apa yang kami baca, firman Tuhan yang kami baca tiap hari, yang kami dengarkan tiap saat, itu diingatkan kembali oleh Roh Kudus, dan itu kami bisa sampaikan untuk jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memampukan kita, mengingatkan kita kembali pada pengajaran-pengajaran tentang Kristus. Sehingga ketika ada orang yang mocking Jesus, ada orang yang mencela Yesus, kita bisa bersaksi, kita bisa bukan berdebat, tapi kita bisa menyampaikan apa yang kita tahu, kebenaran yang kita tahu. Bapak Ibu Saudara, ada seorang bernama Pastor Otis Clark. Pastor Otis Clark ini punya kehidupan yang luar biasa. Ketika terjadi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, Pastor Otis Clark ini salah satu jemaat di sana. Dan semenjak dia dipenuhi Roh Kudus, 50 tahun dia nginjil. Nginjil di sini bukan khotbah Bapak Ibu Saudara, dia nginjil, pokoknya enggak cuma khotbah. Nginjil 50 tahun sampai dia meninggal 21 Mei 2012 di usia kurang lebih 107-108 tahun Bapak Ibu. Halo, coba gambarnya tayangkan Pastor Otis Clark. Ya. Nah ini, kayak gini tampangnya Bapak Ibu. Aki-aki. Kungkung. Gitu ya, 107 tahun. Ketika dia diinterview, ketika dia usia 103, 104, saya agak lupa ingat, diinterview oleh CBN News. Dia bilang gini, saya nginjil sudah berpuluh-puluh tahun, saya masih kuat untuk nginjil. Ayo, kalau ada penginjil-penginjil muda, mau nginjil kemana, saya ikut, saya siap, saya masih punya semangat. Bapak Ibu Saudara coba goyang-goyangkan tanganmu Bapak Ibu. Dua-duanya. Goyang-goyangkan kakimu dua-duanya. Coba berdiri Bapak Ibu. Coba jalan-jalan tempat begini. Nah, silakan duduk. Semua masih sehat, berarti semua masih bisa nginjil. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 107 Bapak Ibu Saudara.
Semangatnya masih luar biasa. Mungkin Anda mikir gini, tapi kan saya bertobat baru. Saya baca Alkitab juga masih salah-salah kok, masih belum ini. Bapak Ibu Saudara, di Kalimantan, di daerah Singkawang, itu ada satu ai-ai. Mungkin bukan ai-ai namanya, Popo lah gitu, umur 70 tahun soalnya. Bertobat, terima Tuhan Yesus. Dibaptis. Popo ini jualan daging, Bapak Ibu Saudara. Di pasar tradisional, dia jualan daging. Setelah dia dibaptis terima Tuhan Yesus, lahir baru Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan? Tetap jualan daging, nggak tiba-tiba jadi, you ada masalah ya? Enggak gitu. Tetap jualan daging seperti biasa, tapi setelah dia terima Tuhan Yesus, dia ngomongin begini. Pas dia kasih daging, ini buat kamu ya, oh ya, nih duitnya segini, ya ini kembaliannya ya, Tuhan Yesus mengasihimu. Nanti yang berikutnya lagi, Tuhan Yesus memberkatimu. Gitu doang dia ngomongnya. Kalau enggak Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Gitu doang. Berkali-kali dia ngomongin gitu, berhari-hari, berminggu-minggu. Anda tahu enggak? Satu persatu orang mulai penasaran. Maksudnya apa ini AI? Maksudnya apa sih? Kok Tuhan mengasihimu? Ya Tuhan mengasihimu, seperti Tuhan juga mengasihi aku, Tuhan juga mengasihi kamu. Masa sih? Pengen tahu? Nanti hari Minggu ikut aku ke gereja ya. Popo umur 70 tahun loh. Enggak banyak tahu tentang Alkitab. Tapi Tuhan kirimkan dia jiwa-jiwa untuk dia bawa ketemu Tuhan Yesus. Di sini ada yang umurnya 70 tahun. Di sini ada yang umurnya 80 tahun. Popo. Ya. Jangan mau kalah sama Popo dari Singkawang sana. Ya, nggak perlu complicated. Anda bisa nginjil cukup dengan ngomong Tuhan memberkatimu, Tuhan mengasihimu. As simple as that. Kami pernah punya asisten rumah tangga yang nginep di rumah. Waktu kami masih tinggal di Lipo Karawaci. Kami nggak pernah kasih traktat, kami nggak pernah khotbahin dia, biasa aja. Dia nemenin anak kami ke sekolah minggu, pulang. Biasa aja. Satu hal yang kami lakukan dan kami ajarkan juga ke anak-anak adalah kami perlakukan dia seperti manusia yang punya dignity, yang punya harga diri. Meskipun dia asisten rumah tangga, kami nggak perlakukan semena-mena. Perlakukan dengan manusiawi. Kami makan di mana, ya makanannya bareng. Makanan yang sama. Silakan pesen. Kami ke supermarket, ke minimarket, kami ikut belanjain juga buat dia. Gitu doang, as simple as that. Nggak ada kasih Alkitab, enggak gitu. Suatu hari pagi-pagi dia bangun pagi, dia cari istri saya, dia bilang gini, Bu, semalam saya mimpi aneh Bu. Mimpi apa? Mbak, didatengin orang putih banget. Tadinya saya enggak tahu ini siapa. Terus saya ingat, iya pas nemenin di sekolah minggu ada fotonya, ada gambarnya. Itu Bu, Yesus itu. Kayak gitu ya datengin saya. Terus saya lihat memang tangannya ada pakunya, ada lubangnya. Di sini. Wah itu Yesus kata istri saya. Terus dia tanya kenapa Bu? Ya singkat cerita 15 menit kemudian istri saya cerita tentang Yesus, tentang keselamatan, tentang segala macam. Hari itu dia putuskan terima Tuhan Yesus. Dan kemudian berapa waktu kemudian saya baptis dia. Enggak berapa lama kemudian lebaran dia pulang. Kami udah wanti-wanti. Kamu hati-hati ya. Karena kami tahu persis di kampung dia itu kental banget. Yang warna hijau itu loh. Yang lambangnya warna hijau itu loh. Kental banget. Hati-hati. Ya. Kalau kami kan namanya dibaptis pasti dikasih Alkitab kan. Dia mulai baca, dia seneng banget. Dia baca, tiap malam dia baca. Terus kemudian dia pulang, hati-hati pas baca. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dia nggak boleh pulang. Nggak boleh balik lagi. Kenapa? Ketahuan jadi Kristen. Nggak sengaja pas dia mau baca Alkitab, kebongkar, ketahuan. Nggak boleh. Wah, dipingit dia 2 tahun. 2 tahun dipingit. Ya udah, dia cuma ngabarin nggak bisa balik, nggak boleh pulang Bu. Dengan segala macam alasan, tapi kami tahu. Oh iya. Singkat cerita berapa tahun kemudian tiba-tiba
telepon berbunyi. Dan dia nelpon, Bu, saya udah pindah. Saya udah kerja lagi di Jakarta, di Rawamangun. Saya mau cari gereja lagi. Bu, 2 tahun udah curhat akhirnya. Selama 2 tahun dia dipingit, gak boleh kemana-mana, gak boleh ini. Dia cuma boleh sembahyang 5 kali, segala macam. Pokoknya seperti itulah. Tapi tiap kali saya sembahyang, Bu, hati saya ke Tuhan Yesus. Terus sekarang saya udah lulus masa percobaan 2 tahun. Saya bisa kerja lagi. Bu, saya lagi cari gereja, dekat sini adanya gereja, itu gereja kesukuan itu loh. Gitu ya. Boleh nggak Bu ke situ? Nggak apa-apa, kamu ke situ aja. Soal paling dekat Bu, saya jagain popo-popo Bu, saya nggak bisa lama-lama. Paling dekat di sini gerejanya. Ibadahnya juga singkat, cuma 1 jam, nggak apa-apa. Bu, saya perlu dibaptis lagi nggak? Nggak usah, kamu ngomong aja. Kamu beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau memang gereja itu mengharuskan kamu baptis lagi, ya udah ikutin aja prosedurnya. Tapi kalau enggak, kamu nikmatin aja. Makasih Bu. Bapak Ibu Saudara, wow, kadang-kadang kita berpikir gini, saya nggak bisa nginjil karena saya takut nanti gagal. Halo, siapa bilang orang terima Tuhan Yesus karena kemampuan kita khotbah yang jago? Siapa bilang orang terima Tuhan Yesus karena kita bisa meyakinkan? Bapak Ibu Saudara, kita bukan salesman mobil, kita bukan salesman asuransi. Yang tugas kita adalah bukan menjual Tuhan Yesus. Kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ceritakan kebaikan Yesus dalam hidup kita. Roh Kudus akan ingatkan, Roh Kudus akan tuntun kita. Roh Kudus yang sama yang gerakan Petrus dan Yohanes. Sehingga mereka bisa berdiskusi dengan para tua-tua ahli Taurat segala macamnya. Dan mereka semua bungkam, gak bisa ngomong apa-apa. Padahal Petrus dan Yohanes bukan lulusan teologi ya. Padahal Petrus dan Yohanes bukan orang yang ternama, bukan orang kaya, bukan orang yang terpandang. Orang biasa-biasa sama seperti saudara dan saya. Tapi Roh Kudus mampukan mereka bisa menjawab semua tudingan dengan berani. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan takut bersaksi, Roh Kudus pasti mampukan. Jangan takut nginjil, Roh Kudus pasti mampukan. Untuk itulah kenapa Tuhan berikan Roh Kudus, supaya saudara dan saya menginjil, bersaksi, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, penganiayaan dan penginjilan. Bapak saudara kasih dalam Kristus, Kisah pasal 8 mencatat bagaimana Saulus yang senang menyiksa, mengabius, menganiaya murid-murid Kristus. Dan bagaimana mereka mulai bekerja untuk mengejar para rasul. Tapi justru karena aniaya ini membuat mereka tersebar kemana-mana. Bapak Ibu Saudara, izin turun sebentar. Ini apa Bapak Ibu Saudara? Ini apa ini? Ini apa ini? Pinter. Berarti semua nggak ada yang tidur, semua ngikutin. Bapak Ibu Saudara, kalau gelas berisi air ini saya tekan, apa yang terjadi? Pecah, airnya kemana? Nyebar kemana-mana. Almarhum Gus Dur pernah waktu jadi presiden pernah diingatkan, hati-hati sama kekristenan, jangan sampai bertumbuh Gus. Gus Dur cuma ketawa, gitu aja kok repot. Dia bilang gini, orang Kristen itu nggak usah diancam-ancam, nggak usah dibatasin, nggak usah ditekan-tekan. Lu baca sejarah, semakin ditekan orang Kristen itu semakin nyebar, semakin bertambah. Biarin aja. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya musuh daripada kekristenan adalah apa? Adalah apa? Regu A? Musuh kekristenan apa? Muslim, ya. Regu B? Penganiayaan. Regu C? Telepati Pak. Nyampe enggak? Oke. Musuh besar kekristenan adalah kenyamanan. Bukan penganiayaan. Bukan setan. Setan udah dikalahkan kok. Bukan juga saudara sepupu kita, bukan. Itu malah ladang penginjilan kita.
Kenyamanan. Orang yang hidupnya nyaman, ayo, tiba-tiba jadi mager, males. Wah enak, udah PW. Sofanya empuk, AC-nya nyaman. Terus nyanyi lagu, ku ingin tetap di sini. Diubah, ku ingin tetap begini. Gitu. Nyaman, udah enak. Nggak mau lagi nginjil. Pak Joko, saya usul, Pak, sekali-sekali ajak jemaat Oikos Pak jalan-jalan. Tapi jangan ke Ancol. Jalan-jalannya jangan ke Dufan, jangan ke Taman Mini. Enak Pak, healingnya sekali-sekali diajak nginjil Pak. Nggak usah jauh-jauh ke Kalimantan deh. Ya. Rajek, tahu Rajek Bapak Ibu? Hah? Rajek? Rajek tuh pinggiran Tangerang paling pinggir. Gitu ya. Bentar lagi Tangerang coret di situ. Berbatasan dengan Bogor. Bogor Barat, Pasar Kemis sanaan lagi. Gitu ya. Di daerah situ itu banyak kekristenannya. Tapi beberapa menit dari situ ada yang namanya Tanjung Kait. Bapak Ibu Saudara, itu pusat topekong tertua di sini. Topekong itu apa sih? Tempat-tempat penyembahan. Bawa ke sana. Atau sekali-sekali kalau pas ada mission trip, boleh deh mission trip ke Kalimantan Pedalaman. Sekali-sekali ikut ngelihat sendiri ada orang rela 3 hari 3 malam jalan kaki dari kampungnya. Cuman buat ikut KKR. KKR 2 jam 3 jam selesai nggak mau pulang. Lagi. Sampai dimatiin semua karena gensetnya udah mau habis minyaknya. Bubar kan mau nggak mau kan. Gitu. Bubar. Ya bubar. Hujan pun mereka nggak peduli. Setelah bubar, benar-benar bubar. Mereka langsung jalan kaki pulang lagi. 3 hari 3 malam. Anda di sini datang, mungkin ada sebagian dari Anda naik mobil, sebagian lagi jalan, sebagian lagi ngelundung. Saking deketnya, ngesot, saking deketnya. Nyaman, enak di sini. Sono. 3 hari 3 malam jalan kaki Bapak Ibu. Hanya untuk bisa menyembah Tuhan. Tanpa alat musik yang canggih, tanpa kursi yang nyaman, tanpa AC yang nyaman. Tapi disitulah justru Injil dibutuhkan. Kalau Anda terlalu nyaman hidupmu, jangan kaget kalau Tuhan izinkan ada goncangan dalam hidupmu. Karena ketika kau terlalu nyaman, bahaya besar. Jangan takut dengan penganiayaan Bapak Ibu Saudara. Saya mau cerita begini. Ada yang tahu lagu ini enggak? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yang bisa ikut nyanyi berarti kita seumuran. Karena yang generasi Z, generasi Alpha, apaan? Cari di Hillsong nggak ada. Gitu. Bapak Ibu Saudara, kita taunya lagu ini nulis bule. Tapi dengar baik-baik. Sekitar tahun 1800-an di India, tepatnya di daerah yang namanya Assam. Datanglah misionaris dari Eropa. Waktu itu Tuhan Roh Kudus melawat Eropa terjadi kebangunan rohani luar biasa, ngirim misionaris. Salah satunya ke Assam di India ini. Permasalahannya begini, Assam India ini ada satu suku namanya suku Garo. Suku Garo ini kanibal. Suku Garo ini orang lakinya dipandang, dihormati berdasarkan jumlah tengkorak kepala yang ada di rumahnya. Jadi kalau dia bunuh orang, dia potong kepalanya, tengkoraknya dipajang di depan pagar. Makin banyaknya, orang langsung, bos, siap bos, misi bos, gitu kira-kira.
Dan orang suku Garok nggak suka sama orang asing, benci orang asing. Kesanalah sekelompok penginjil menginjil di sana. Singkat cerita, ditangkap satu jiwa terima Tuhan Yesus. Namanya Nokseng. Satu keluarga terima Tuhan Yesus. Kepala sukunya langsung tahu. Langsung ditangkap, disidang di depan suku-suku yang lain. Diancam. Sangkal Yesus atau kalau enggak kamu mati. Pertama yang diancam anaknya. Ayo, sangkal Yesus kalau enggak anakmu mati. Dia ngomong begini, I have decided to follow Jesus, no turning back. Aku udah mutusin, aku ikut Yesus, enggak ada jalan mundur. Anaknya ditombak mati. Istrinya sekarang, ayo Nokseng, kasih kesempatan. Lu sangkal Yesus, kalau enggak bini lu mati. Though none behind me, though none follow, though none go with me, still I will follow. Meskipun enggak ada yang barengin saya ikut Yesus, tetap saya akan ikut Yesus. Istrinya dibunuh. Terakhir, parang udah di sini. Nokseng last chance, kesempatan terakhir. Sangkal Yesus, kalau enggak kamu mati. Dia bilang gini, the world behind me, the cross before me, no turning back. Dunia udah aku tinggalkan di belakangku, sekarang aku melihat pada salib. Enggak ada jalan mundur. Matilah Nokseng. Tragis ya ceritanya ya. Tapi tahukah Bapak Ibu, justru dari kematian Nokseng dan keluarganya ini, Injil makin tersebar. Loh kok bisa Pak? Iya, karena si kepala suku mulai malam itu gak bisa tidur. Kok ada ya, apa yang bisa membuat satu keluarga kekeh gak mau sangkal sampai mati. Dia bongkar rumahnya Nokseng, dia suruh anak buahnya bongkar rumahnya Nokseng, ketemu Alkitab. Dia mulai baca. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita dia terima Tuhan Yesus. Seluruh keluarga terima Tuhan Yesus. Dia declare ke semua sukunya. Dan hari itu suku Garo semua terima Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya kepada Anda, apakah sudah ada parang di lehermu? Apakah sudah ada tombak di depan matamu? Apa sih paling banter penganiayaan yang pernah kau alamin untuk nginjil? Takut Pak, diusir Pak, di demo, dimaki-maki, ditangkap polisi Pak, trauma Pak. Ya baru segitu. Belum sampai dikasih parang lehermu, belum sampai ditombak, nih diancam mau mati, belum sampai gitu kan? Baru susah, aku udah layanin, gak susah-susah banget, ternyata dia sakitin aku. Pokoknya gue gak mau nginjil lagi. Baru digituin. Ayo kita pergi nginjil, kemana Pak Joko? Ke sana, ke Sewang, sanaan lagi. Waduh, ada AC-nya enggak? Enggak ada. Ya, enggak mau. Panas. Habis itu nginjil ngapain? Kita ke pantai? Enggak, yang nginjil doang. Kita melayani, kita bagi makanan, kita melayani kesehatan. Baru gitu aja udah enggak mau, Bapak Ibu Saudara. Anda belum sampai mati loh. Belum sampai diancam mau mati loh, Bapak Ibu Saudara. Yuk, kita nginjil. Ada tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan bisa gunakan setiap situasi untuk memperluas kerajaan. Setuju, katakan amin. Kita dipanggil untuk tetap setia dan aktif memberitakan Injil dimanapun kita berada, apapun konsekuensinya. Engkau yang sekolah, jangan takut. Cara menginjil gak harus dengan bagi-bagi Alkitab. Cukup Anda yang sekolah, cukup Anda dengan jaga prinsip tidak akan nyontek misalnya. Anda punya gaya hidup yang berbeda, yang lain pada ngerokok, Anda nggak ngerokok misalnya. Yang lain pacarannya gonta-ganti, Anda tetap belum waktunya pacaran, nggak apa-apa. Saya nggak mau. Nanti belum waktunya. Bapak Ibu Saudara, yuk gunakan ini. Jangan takut ancaman, jangan takut aniaya. Ketika engkau ada kesempatan menginjil, itulah privilege dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir,
Injil dari Yerusalem dan kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 menggambarkan penyebaran Injil yang dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi nubuatan penggenapan misi tidak berhenti di sini. Dalam penggenapan eskatologisnya, Injil akan kembali ke Yerusalem saat Yesus datang kembali, sebagaimana Paulus sudah sampaikan. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang menawarkan Injil pada orang Israel banyak yang nolak. Bapak Ibu Saudara jangan salah loh ya, di Israel itu kekristenan cuma 3%, bahkan kurang dari itu. Yang masih paling banyak itu Yudaisme. Jangan keliru, jangan salah nonton berita di YouTube. Israel itu masih penganut Yudaisme, bukan Kristen. Masih banyak, lebih banyak orang yang gak percaya Yesus adalah Mesias ketimbang yang percaya Yesus adalah Mesias. Ya. Nah, jadi karena Israel nolak, ke yang lain dulu. Persis perumpamaan Yesus. Orang kaya mantu punya pesta ngundangin orang-orang yang terhormat. Gak ada yang mau, ya udah siapa aja undang aja. Siapa yang mau undang aja. Aku punya pesta kok, punya perjamuan kok. Gak mau, cari yang lain. Tawarkan ke yang lain, undang mereka. Sama seperti itulah penginjilan Bapak Ibu Saudara. Ketika Injil ditawarkan kepada orang Israel, mereka menolak. Roh Kudus bekerja memampukan para murid, nyebar kemana-mana dulu. Tapi pada akhirnya, sebagai bangsa pilihan Allah, sebelum Yesus datang kali yang kedua, Israel akan dapat kesempatan kedua, kesempatan terakhir untuk terima Injil, untuk percaya Yesus. Bapak Ibu Saudara, terus doakan. Apa implikasinya bagi jemaat Tuhan? Terus doakan penginjilan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah pelayanan bulan tahun lalu di sebuah gereja yang kalau saya sebut Bapak Ibu Saudara, sebut nama gerejanya, pasti Bapak Ibu Saudara berpikir, oh itu bukan gereja karismatik Pak ya? Ya, gereja Injili. Tapi yang saya merasa tertampar di sana adalah ketika ketika pengumuman gereja, hari itu kebetulan minggu mendoakan untuk misi. Tahukah Bapak Ibu Saudara, dari sinode gereja itu ada 20-an anak-anak muda lulus SMA yang pinter-pinter Bapak Ibu, dari sekolah-sekolah yang bagus-bagus, memberikan diri mereka masuk STT untuk melayani Tuhan. Ini bukan sisa-sisa yang gak diterima di mana-mana masuk STT, enggak gitu. Yang pinter-pinter bagus-bagus, termasuk anaknya gembalanya sendiri. Terus saya bilang, Pak, wow, keren banget Pak. Apa rahasianya Pak? Kok bisa anak-anak muda lulus SMA yang mestinya bisa masuk ITB, bisa masuk ke kampus-kampus yang ternama, termasuk kampus-kampus internasional, kok malah masuk STT? Kenapa Pak? Pak, di gereja kami, di sinode kami, sebulan sekali anak-anak sekolah minggu Bapak Ibu, diajak doain, buka gelar peta Indonesia, peta dunia. Doain suku-suku yang terhilang dari anak sekolah minggu. Sebulan sekali. Terus mereka juga buka celengan. Untuk apa? Support misi. Mereka nabung. Pak, kalau ngelihat tabungan mereka Pak, nangis kita Pak. Wah, luar biasa anak-anak ini. Semangat mereka untuk nginjil. Jadi dari anak sekolah minggu sudah ditaruh hati untuk misi Bapak Ibu Saudara. Gak cuma doain. Gimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Yang udah dipenuhi Roh Kudus, yang udah merasakan kenyamanan, anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yuk doain terus. Kita sendiri juga harus siap dari saksi. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya mau tambahkan satu hal lagi. Yerusalem di sini bukan cuma berbicara Yerusalem kota. Yerusalem di sini juga berbicara mengenai Yerusalemmu, komunitas terdekatmu, keluargamu, orang-orang di sekelilingmu, circlemu. Gak usah jauh muluk-muluk mau nginjil ke Papua, ke Kalimantan, ke Jawa Barat. Start from your family, dari keluargamu dulu, dari anak-anakmu dulu, para orang tua. Berapa hari yang lalu saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa pemimpin dan saya ternyuh hati saya. Ada satu pemimpin yang cerita, saya ketemu dengan para pemimpin gereja lokal saya ngobrol-ngobrol.
Saya tanya tentang mesbah keluarga segala macam. Mereka ngaku mereka nggak pernah mesbah keluarga. Terus tiba-tiba ada satu yang curhat. Anakku semalam baru ngomong dia memutuskan untuk agnostik. Ada lagi yang cerita, anakku malah ateis. Udah lama nggak mau ke gereja. Kenapa? Ya dia protes, bapaknya terlalu sering di gereja. Nggak pernah ada waktu buat mereka. Bapak Ibu, seringkali kita sebagai orang tua menganggap bahwa ya relasi sama anak kan yang penting kan kerja, keluar, melayani Tuhan di gereja. Keluargamu sendiri perlu dilayani. Anakmu juga butuh engkau. Para ayah, jangan cuma pintar cari duit, bangun relasi sama anakmu. Engkau hadir dalam hidup mereka. Itu cara menginjil, menanamkan, memperkenalkan Yesus dalam hidup anak-anakmu. Halo? Mulai dari situ dulu. Asisten rumah tanggamu, satpam di komplekmu. Dari hal yang paling simple. Shalom Pak, tadi semalam ya, kita ngobrol yang ya. Makan malam dengan ponakan, ada ponakan kami. Tiba-tiba jadi ngetop di sekolahnya. Simple banget Bapak Ibu. Begitu dia turun dari mobil, disambut satpam, dia lihat nama satpamnya, terus langsung dia bilang, "Selamat pagi Pak Imanudin. Apa kabar hari ini?" Ini doang loh. Satpamnya kaget. Pertama kaget, kok tahu nama saya? Lah itu namanya Pak. Situ. Dari ribuan anak sekolah di situ, satu anak ini tuh yang beda. Yang dibukain pintu nggak cuma bilang terima kasih, nyapa terus bilang terima kasih. Tiba-tiba dalam waktu singkat, anak ini jadi terkenal di seluruh sekolah. Di kalangan para satpam itu. Yang sudah pasti notabene belum orang yang mengenal Kristus, bukan orang yang mengenal Kristus. Pak Bu, itu nginjil. As simple as that. Hari ini mari kita buka hati kita untuk kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita menghadapi tantangan dengan iman dan berkomitmen untuk memberitakan Injil kemanapun Tuhan kirim kita. Tuhan panggil kita untuk melanjutkan pekerjaannya dengan setia dan berani sampai kedatangan kali yang kedua. Dan tugas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan dan dipenuhi Roh Kudus bukan cuman fokus bawa jiwa kepada Kristus. Dengar baik-baik. Fokus kita bukan bawa jiwa kepada Kristus. Fokus kita bawa Kristus kepada jiwa-jiwa. Bukan kuat gagah kita, bukan usaha kita yang bawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Tugas kita dimanapun kita berada, kita perkenalkan Kristus kepada mereka. Ini loh, Kristus yang benar tuh kayak gini. Kasih yang benar tuh kayak gini. Biar mereka dijamah oleh Roh Kudus. Biar mereka digerakkan oleh Roh Kudus untuk mencari Yesus dalam hidup mereka. Oleh karena kita sudah bawa Kristus dalam hidup mereka. Yang setuju katakan amin. Saya coba Ibu Saudara kita nyanyikan sebuah lagu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih. Nyatakan
Biarlah Tuhan hati mereka boleh Tuhan diaduk-aduk Tuhan, dibangkitkan kembali semangat mereka Tuhan, untuk gak cuma nyaman, untuk gak cuma merasa puas dengan diri sendiri. Yang penting aku udah selamat, aku gak peduli sama orang lain. Itu tugasnya Pak Joko, itu tugasnya para hamba-hamba Tuhan, itu tugasnya orang-orang lulusan teologi. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jadikan jemaat GBI Oikos Tuhan, jemaat-jemaat yang misioner, menginjil bukan dengan kata-kata khotbah, tapi menginjil dengan perbuatan. Menginjil bukan dengan ayat-ayat yang bertebaran di mana-mana, tapi menginjil dengan tindakan kasih, tindakan yang nyata, tindakan yang tulus. Saksi, mereka bersaksi, mereka berikan kepada mereka keberanian untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Jangan jadikan jemaat GBI Oikos jemaat-jemaat yang nyaman Tuhan. Jadikan mereka jemaat-jemaat Tuhan yang membawa Kristus ke jiwa-jiwa di mana Tuhan tempatkan mereka. Bapak, untuk setiap para orang tua, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ampuni Tuhan. Ada beberapa orang tua yang begitu fokus mengurusi orang lain, mengerjakan hal yang lain, tapi lupa memastikan bahwa anak-anak mereka bertumbuh dalam Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang tua di tempat ini juga boleh Tuhan menginjil pertama kali kepada anak-anak mereka, memastikan anak-anak mereka benar-benar bertumbuh dan berakar kuat dalam Kristus. Untuk setiap anak-anak muda di tempat ini yang orang tuanya belum dalam Tuhan, mampukan mereka Tuhan, bukan dengan kuat gagah mereka, bukan dengan kepandaian mereka berdebat, tapi dengan tindakan ketaatan, dengan tindakan sopan santun, dengan kasih yang tulus mereka layani orang tua mereka. Melalui itulah mereka menginjil menjadi saksi Kristus di keluarga mereka. Mampukan setiap anak-anak muda di tempat ini juga untuk berdiri teguh dengan prinsip mereka. Gak sembarangan dalam berkata-kata, gak sembarangan dalam berelasi. Jaga kekudusan, jaga prinsip. Itulah cara mereka menginjil kepada teman-teman mereka di luar sana. Untuk para eksekutif, para pebisnis di marketplace, Tuhan mampukan mereka untuk gak ikut dengan cara-cara dunia. Mampukan mereka Tuhan untuk pegang prinsip teguh, lakukan segala sesuatu dengan benar, tidak berkompromi dengan dosa, tidak berkompromi dengan cara-cara yang gak benar. Itu cara mereka menginjil di perusahaan, di kantor, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berkata-kata, Roh yang Kudus terus bekerja. Sempurnakan pekerjaan di tempat ini, sampai setiap jemaat GBI Oikos Tuhan dibakar semangatnya untuk menjadi saksi-Mu, menginjil, membawa Kristus kepada jiwa-jiwa, sehingga jiwa-jiwa dijamah oleh Roh Kudus, dijamah oleh kasih Tuhan, dan mereka akan digerakkan Roh Kudus untuk datang ke tempat ini, memenuhi tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepada-Mu saja layak terimanya. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Himawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan-Nya pada pagi hari ini, yang mengingatkan kita kembali ya untuk terus hidup dalam kasih Roh Kudus juga. Baik Bapak Ibu, kita mau persiapkan hati kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Saya undang dengan kasih Pak Hartono untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang ajaib dan luar biasa ya Tuhan. Bila firman-Mu ini termeteraikan dalam hati kami, bagaimana kami harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus ya Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kerajaan-Mu ya Tuhan, yang telah Kau sediakan bagi kami di bumi ini Tuhan, yang kerajaan yang sama dengan yang di surga ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Himawan, supaya kehidupannya Tuhan sungguh menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan, dan bila kemuliaan-Mu Tuhan selalu melingkupi kehidupannya Tuhan. Tuhan, kini saatnya kami mau memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah
siap sedia untuk memberikan persembahan di tempat ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu melingkupi setiap kami Tuhan, sehingga kami memberi dengan penuh sukacita ya Tuhan. Terpuji-pujilah Kau ya Bapa, Anak dan Roh Kudus dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa bersyukur dan siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pagi hari ini, apakah ada di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Geraha Oikos? Kalau ada boleh bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu, silakan. Untuk yang baru pertama kali hadir. Haleluya, puji Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami di GBI Geraha Oikos. Puji nama Tuhan. Baik, apakah ada pengumuman selanjutnya? Kalau tidak ada, saya mengundang, Pak Niko, silakan Pak. Salam, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Seperti yang disampaikan minggu kemarin oleh Bapak Gembala kita, saya dibantu teman-teman dari keluarga Pak Yudi dan keluarga Pak Windy mempunyai ide untuk mencari dana untuk retret tahun 2025. Masih jauh ya. Tapi kita belajar dari pengalaman yang sudah lalu, untuk pencarian dana itu penting. Jadi kita ambil keputusan mulai sebenarnya minggu kemarin kita mau informasikan kepada Bapak Ibu, cuman minggu kemarin tuh kita stoknya tinggal sedikit, jadi tinggal sekitar 13 botol. Jadi saya ambil keputusan untuk hari ini, minggu ini kita mau informasikan kepada Bapak Ibu semua. Kita membuat sambal ini bukan asal-asalan Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar komposisi dan bahan-bahannya kita pilih bahan-bahan yang terbaik, dan komposisinya pun kita takar. Jadi sebanyak apapun kita produksi, kita usahakan rasanya mempunyai ciri khas dibanding sambal yang lain. Sudah diurapin Pak. Pak Joko. Ya, di depan mungkin saya ambil contohnya. Jadi ini isinya 150 gram. Ada 4 varian. Sebenarnya kemarin itu 3 varian, tapi produksi yang kemarin kita tambah 1 varian lagi.
Yang pertama bawang, sambal teri sama sambal cumi itu dengan harga 25.000. Untuk sambal sapi itu 30.000. Di depan udah disiapkan untuk Bapak Ibu yang berminat boleh silakan membeli dan mungkin bisa dipromosikan kepada teman-teman, kepada family, kepada komunitas-komunitas di luar untuk boleh order gitu ya. Jadi semakin luas area pasar produk kita, maka yang akan kejual semakin banyak. Dengan banyaknya sambal yang akan kejual, maka dana untuk retret semakin besar. Terima kasih. Mohon bantuannya Bapak Ibu bisa bekerja sama. Ini dari kita dan untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Itu tersisihkan untuk dana retret berapa kira-kira? 5.000. Weh. Iya Pak, 5.000 Pak. Terima kasih. Iya. Mari Bapak Ibu Saudara, nanti kita keluar, kita serbu sambelnya ya. Dari 25.000, 5.000 untuk dana retret. Kalau setiap minggu bawa berapa Pak Niko? Ada berapa per stoknya? Hari ini kita membawa lumayan banyak, ada 174 botol. Kita siapkan. Sengaja produksi yang kemarin kita nggak jual dulu ke teman-teman atau ke tempat lain. Kita khususkan untuk di gereja dulu, ada 174 botol. Woy. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko. Ya, mari Bapak Ibu kita dukung ya program dari gereja kita ini untuk persiapan kita retret kembali di tahun 2025. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kasih saya mengundang Pak Cecing untuk memimpin kita dalam doa berkat. Oh ya, sebelum saya tutup dalam doa, saya mau informasikan sedikit. Biasanya di minggu keempat kita kan selalu mengucapkan selamat ulang tahun ya, yang berulang tahun Pak, sesuai dengan bulannya. Untuk bulan ini kita mohon maaf, nah ya, nanti kita akan umumkan di minggu pertama bulan Juni ya. Tetap yang berulang tahun kami mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri untuk ibadah siang hari ini. Saya mengundang untuk berdiri. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke tatamu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, sehingga kami Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Berikan kami Tuhan hati Tuhan, kemauan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap firman yang telah ditaburkan Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari zona nyaman Tuhan. Biar kami mau belajar Tuhan apa yang menjadi Tuhan percayakan di dalam setiap kami, setiap talenta-talenta Tuhan percayakan Tuhan, untuk kami berjalan, untuk kami bekerja. Apa yang menjadi Tuhan mau Tuhan, supaya orang mengenal Engkau Tuhan, terutama di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, yang menggambarkan bahwa Tuhan ada dalam kami, tentunya dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu Pak Himawan Tuhan, di dalam setiap pelayanannya Tuhan, penggembalaannya Tuhan, pengajarannya Tuhan, bahkan istrinya juga Tuhan, anak-anak mereka juga Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, Tuhan berkati. Dimanapun dia berada Tuhan, senantiasa juga Tuhan, Engkau membentengi setiap perjalanan kehidupannya Tuhan. Jauhkan dari segala apapun yang
mengancam setiap kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang terkuat, Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga Tuhan untuk saudara kami yang pagi hari ini baru hadir Tuhan, beribadah bersama-sama kami Tuhan. Saudara Cindy Tuhan, Saudara Egi Tuhan, kiranya Tuhan Kau melingkupi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau jagai, Kau pagari Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan mungkin Tuhan, jika mereka masih kuliah Tuhan, Kau juga berkati mereka ya Bapa. Kami percaya semuanya dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Mereka boleh melangkah bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau diberkati juga jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tidak tahu di dalam segala situasi apapun, hati demi hati, pribadi lepas pribadi Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan senantiasa memberikan kami sukacita penuh pagi hari ini Tuhan. Berkat-berkat-Mu mengalir atas kehidupan kami Tuhan, sehingga kami merasakan Tuhanlah yang terbesar atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, ibadah pagi hari ini telah selesai. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Tuhan Yesus yang senantiasa memberi kita lebih bijaksana menjalankan hari-hari kita sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan di dalam Tuhan Yesus. Kita terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.